seorang kenamaan namanya Abu Sa'id Al-Thawri. Bila mana kamu ingin menjadikan seseorang itu saudara, teman akrab tentunya, fa'al-ribu, maka bikin dia marah. Ini menarik juga nih. Jadi kata beliau, bikin dia marah. Tsumma nassa 'alaihi man yas'aluhu 'anka. Kemudian suruhlah seseorang secara sembunyi-sembunyi supaya orang itu menanyakan kepada dia tentang engkau, wa an asrarika, dan tentang rahasia-rahasia. Ini ceritanya ngetes kawan, maksudnya menguji. Ini layak dan dijadikan sahabat, layak dan dijadikan saudara. Ini tips dari Abu Sa'id Al-Thawri. Pertama, bikin dia marah. Itu bukan terus-terusan. Lihat bagaimana kalau dia marah. Apakah sikapnya tepat atau tidak ketika engkau menjadikan dia marah kepada dirimu. Kemudian ketika dia marah itu, suruh orang. Ini sudah bikin dia marah, kecewa. Suruh orang secara diam-diam. Orang itu ditugaskan untuk menanyai dia yang sedang marah itu tentang perihal dirimu. Bagaimana tanggapan dia, komentar dia, teman yang akan kau jadikan sahabat itu, komentar dia, tanggapan dia tentang dirimu. Maka kata beliau, fa in qala khairan, maka bila temanmu tadi yang akan kau jadikan yang sedang marah itu ditanya oleh orang suruhanmu, dia mengatakan, oh dia itu orang baik, oh dia itu orang baik. Wa katama sirraka, dan ternyata ketika ditanya tentang dirimu, temanmu yang tadi sedang marah itu, dia menyembunyikan rahasia-rahasianya. Jadi yang kita suruh tadi, suruh dia membuka rahasia kita. Suruh orang itu menceritakan rahasia kita. Ternyata justru yang tadi itu yang sedang marah dengan kita, yang kita buat marah, dia tidak menceritakan rahasia dan dia menceritakan kebaikan-kebaikan tentang diri kita di hadapan orang yang kita suruh tadi. Di hadapan orang yang kita suruh. Ada dia tidak tahu orang yang datang bertanya itu suruh kita sebenarnya untuk menguji dia. Bagaimana sikap dia ketika dia lagi marah kepada kita. Apakah dia langsung berubah serta langsung mengatakan kita orang jahat, kemudian menyebar luaskan rahasia-rahasia kita atau tidak? Kalau tidak demikian, maka kata Imam Abu Sa'id Al-Thawri, fa'ashibu, jadikanlah orang itu teman, jadikanlah dia sahabat. Berarti dia itu memang di depan dan di belakang sama aja. Terutama kondisi marah. Nah orang itu kalau kondisi marah itu biasanya berbeda perubahan dari sikap dia itu. Terutama dia ketika kondisi marah. Waqala Dunun al-Misri, Imam Dunun al-Misri mengatakan, la khairu, tidak ada kebaikan sama sekali. Illa nabi jinsi. Seperti kita mengatakan la ilaha, itu namanya la linnafi jinsi, la untuk menafikan segala jenis. La ilaha, tidak ada sesuatu yang berhak disembah sama sekali, samanya. La khairu, tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Fi suhbati man, di dalam berteman dengan orang, la yuhibbu ayyaraka illa ma'suman, berteman dengan orang yang tidak senang kehormatanmu terjaga. Jadi kata Imam Dunun al-Misri, tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang tidak suka kalau kehormatanmu terjaga. Nah, orang yang menjaga kehormatan kita itu di depan dan di belakang sama. Ketika ada orang yang ingin membicarakan atau menjatuhkan kehormatan kita, dia akan berusaha untuk menjaga. Nah, ini berarti ini betul-betul teman yang sungguh-sungguh ingin kebaikan untuk kita. Di depan dia juga menjaga kehormatan kita, di belakang begitu juga. Ada orang yang ingin menjatuhkan kehormatan kita, dia akan berusaha untuk menjaganya. Nah, kalau seperti itu barulah teman yang layak untuk dijadikan sahabat. Kata beliau. Dia juga mengatakan waman absyasirra inda al-ghadab, bahwa tadi orang yang menyebarkan rahasia ketika marah itu sebenarnya orang hina. Kata beliau, man absyasirra inda al-ghadab, barang siapa yang menyebarkan rahasia temannya ketika dia marah, bahwa lagi maka orang itu bukan orang mulia.
Kalau memang dia orang hebat, orang mulia, dia nggak akan seperti itu. Ketika dia marah, bukan berarti langsung semua kebaikan kawannya hilang sehingga dia dengan mudah membeberkan rahasia temannya. Maka ada sebagian ahli hikmah mengatakan, waqad qala, dan sungguh telah berkata ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah. Apa kata mereka? La tashabu, jangan bersahabat man kepada orang yang tawayyaru, bisa berubah. Jangan berteman kepada orang yang bisa berubah inda arba'in, ketika 4 keadaan. Ini ahli hikmah menyebutkan seperti itu. Jangan berteman, jangan bersahabat, maksudnya jangan bersahabat kepada orang yang ketika 4 keadaan ini dia berubah. Pertama, inda ghadabihi, ketika dia marah dia berubah. Ketika dia marah. Yang kedua, waridahu, ketika dia lagi senang. Yang ketiga, wa inda tabihi, ketika dia lagi ada satu ambisi. Yang keempat, wa hawahu, ketika dia sedang mengikuti nafsunya. Nah, orang yang seperti ini kok berubah kondisi dia dengan kita ketika keadaan ini, maka kata ahimah jangan ditemani. Ketika marah sebenarnya. Ketika marah langsung berubah dia. Yang tadinya sopan, sudah sopan lagi. Yang tadinya sebelum marah itu dia menjaga rahasia kita. Giliran dia lagi kesinggung marah, langsung dia membeberkan rahasia kita. Berarti kondisinya berubah. Ketika dia ada rasa marah dan kita berubah. Ini jangan, kata dia. Ketika dia marah itu langsung sikapnya itu tidak tertata lagi, tidak terkontrol lagi. Langsung dia berubah sikapnya lagi. Atau dia dengan saat dia lagi senang, mungkin lagi dapat nikmat, dia senang. Dapat nikmat lagi senang, melupakan kita. Jadi kalau dapat nikmat lagi senang, tidak diingatnya lagi kita. Atau kita tidak dihargai lagi. Berarti dia berubah dengan kondisi ketika dia mendapat kesenangan. Yang seperti ini jangan jadikan sahabat. Karena dia kondisinya berubah-ubah. Ketika marah berubah, dan seperti sebelum marah. Kemudian ketika dia lagi mendapatkan kesenangan, dia berubah. Di gambarannya contohnya seperti itu tadi. Ketika dia lagi senang, dia sudah tidak lagi menghargai kita, sudah tidak lagi mengingat kita, melupakan kita. Maka orang seperti ini, menurut ahli hikmah, jangan dijadikan sahabat. Mengapa? Banyak bagi ayatuna sidqul ikhwati thabitan ala khilafil ahwal. Karena sepatutnya kalau memang pertemanan itu tulus, kondisinya akan tetap sama saja, berbagai macam keadaan. Mau dia marah, mau dia lagi tidak marah, dia lagi senang maupun dia lagi susah, tetap dengan kita itu tetap stabil, tetap stabil, tidak berubah. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan dalam sahih wa tawar karima idza tasawwaba wasfuhu yukhfil qabiha wa yubhirul ihsan. Ini. Engkau kalau ingin melihat orang yang mulia, lihatlah ketika lagi putus hubungan. Ini ada syair menyinggung, membahas tentang melihat orang yang kalau dia memang bagus atau tidak, mulia atau tidak perilakunya. Lihat kata beliau, idza tasawwaba wasluhu, ketika hubungan dia terputus dengan saudaranya. Ketika lagi terputus hubungan dia dengan saudaranya, itu bisa kelihatan. Kalau dia orang mulia, kata syair ini, yufil qabiha wa yufil ihsan, dia akan senantiasa berusaha menyembunyikan keburukan temannya itu dan senantiasa menampakkan kebaikan. Ini memang walaupun dia terputus hubungan, ya istilahnya ada sedikit gesekan sehingga terputus hubungan dia, maka kalau dia memang akhlaknya mulia, kata para ulama di dalam syair ini, dia akan tetap bersikap, kebaikan temannya itu akan ditampilkan, akan diceritakan, akan ditampakkan, tetapi kekurangan temannya, keburukannya tidak akan disebarluaskan, akan disembunyikan oleh dia. Ini memang itu berat itu. Biasanya kan kalau orang lagi ada gesekan, di saat itu langsung spontan, tidak dianggap lagi itu. Apa yang selagi ada yang buruk itu dikeluarkan itu, kebaikan-kebaikan yang dulu itu tidak ada nampak lagi itu. Maka sebenarnya kata
syair ini para ulama, kalau memang dia orang mulia, walaupun terputus hubungannya, dia tetap akan berusaha menyembunyikan keburukan temannya itu, tidak dibeberkan ke orang lain, dan dia akan tetap berusaha menampilkan kebaikan orang itu di hadapan orang lain. Sebaliknya kata beliau, wa tarakna iman, dan engkau akan melihat orang yang tidak bagus akhlaknya, yang tidak mulia, idza taqatta wasluhu, ketika terputus hubungan dia, yuqil jamil, dia akan menutup kebaikan saudaranya, wa yuzhirul buhtan, dia akan menampakkan kedustaan untuk temannya. Maksudnya apa? Bisa jadi membicarakan aibnya, membicarakan kekurangannya, atau justru mendusta, memfitnah dia. Betul kalau bahasa ini terjemahan memfitnahnya, nah itu orang hina, bukan orang mulia. Orang hina itu orang yang bukan berperilaku yang mulia itu, ketika terputus dia persaudaraan dia, maka saat itu dia akan menyembunyikan kebaikan saudaranya, justru dia akan menceritakan, menampakkan keburukan-keburukan saudara yang terputus dengan dia. Terputus dengan dia. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah itu sudah menyinggung perihal masalah ini. Jangan sampai kebencian kita, ketidaksenangan kita dengan seseorang menjadikan sikap kita itu tidak tertata, tidak terarah. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Apa kata Allah yang artinya, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap seseorang menjadikan kamu tidak adil dalam bersikap, menjadikan kamu tidak adil, menjadikan kamu tidak elok lagi perilaku. Tetaplah berlaku adil walaupun dengan orang yang tidak kamu senangi. Karena sesungguhnya perbuatan yang tetap adil, tetap benar, tetap lurus itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan dan kepada Allah. Jadi kata Allah, wala yajrimannakum shana'anu qaumin. Jangan hanya gara-gara kamu tidak suka dengan orang menjadikan kamu itu tidak berlaku adil lagi. Nah, bentuk tidak berlaku adil itu tadi, langsunglah dia semua kebaikan kawannya dan dianggap lagi. Apa yang ada buruknya itu langsung itu ditampilkan ke orang. Itu namanya bersikap yang tidak adil. Gara-gara satu kebencian dengan satu kaum, dengan seseorang, itu tidak dibenarkan di dalam Al-Quran. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Al-Maidah ayat 8. Bukan ayat 8. Kemudian di sini Imam Al-Ghazali mengarahkan kepada kita bersikap bagaimana ketika kita ada rasa dendam, ada rasa permusuhan, ada mungkin terputus hubungan dengan saudara kita. Wa kun, jadilah kau kama qala Hilal ibn Ala ar-Raqi, sebagaimana perkataan Hilal ibn Ala. Hilal ibn Ala ini termasuk guru daripada Imam Nasai. Apa kata beliau? Kata Hilal ibn Ala, lamma aqamtu wa lam ahqil ala ahadin araftu nafsi min hammil adawat. Ketika aku memaafkan orang yang aku musuhi, dan aku tidak menyimpan dendam permusuhan kepada orang itu, maka sungguh aku telah membebaskan diriku, menjadikan diriku tenang daripada keresahan-keresahan permusuhan. Jadi kata beliau, ketika aku sudah maafkan sajalah, tidak usah disimpan-simpan dendam. Tak salahlah, pokoknya sekarang jalani yang sekarang ini. Nah, akhirnya aku menjadikan diriku ini lega. Tapi kalau masih aku simpan-simpan, itu bikin otak ini tidak tenang, bikin risih saja. Tekanan dia bikin susah, tekanan dia bikin sedih. Nah, jadi kata beliau, lebih baik sudahlah, aku maafkan saja dan tidak kusimpan permusuhan dan dendam tersebut. Caranya diantaranya bagaimana? Kata beliau, inni uhayyi aduwi 'inda ru'yatihi li adfa'a syarra 'anni min tahiyyat. Sampai-sampai beliau ini, Imam Hilal bin Ala, ketika aku bertemu dengannya, aku akan mengucapkan salam. Tidak segan-segan aku ucapkan salam. Assalamualaikum. Padahal musuh, padahal orang yang tidak disenangi. Ini cara untuk bikin hidup ini refresh, solusi dari beliau. Tidak tertekan dan terpojokkan dengan perasaan-perasaan, rasa keresahan, permusuhan dengan orang lain. Ketika bertemu dengan dia, aku ucapkan salam.
Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Lubabul Hadis, salah satu di antara cara membebaskan diri dari dosa mendiamkan saudara muslim itu dengan ucapan salam. Minimal itu. Karena haram hukumnya. La yahilu li muslimin an yahjura aqahu fawqa thalas, kata baginda Nabi. Haram hukumnya, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Tidak bertegur. Tidak bertegur sampai 3 hari. Nah, ketika berpapasan tentunya. Ya, kalau memang terpisah jarak, gimana mau menemui? Nah, tapi kalau bisa dihubungi dengan koneksi, ya bisa saja. Tapi yang paling jelas itu ketika bertemu. Tidak boleh dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maknanya berarti selagi dia mendiamkan saudaranya, tidak mau menegur sapa saudaranya yang bertemu dengan dia, itu bisa jatuh dosa ismul hadar, dosa mendiamkan saudara muslim lebih 3 hari, tidak mau ditegur. Maka kata para ulama, kalau orang tetap salam, hari pertama bertemu mudah berkurang, boleh mengsalukan. Hari kedua boleh mengsalukan. Hari ketiga masih. Nah, itu sudah final, ini sudah finish, tidak boleh lagi lebih dari itu. Ketika sudah lebih dari itu, sudah tidak diizinkan lagi. Maka caranya untuk melepaskan diri dari dosa mendiamkan saudara itu minimal ucapkan salam kalau bertemu. Nah, ya sudah salam pergi lagi. Nah, Assalamualaikum. Nah, dia mau jawab tidak terserah. Kalau dia tidak jawab, dia yang kena dosa mendiamkan saudara muslim. Nah, walaupun mungkin tidak bisa lagi seperti biasa beramah-amah, berduduk bersama, karena mungkin lebih baik menjaga diri. Karena kalau dilanjutkan ini takut malah tidak bagus efeknya. Tapi bukan memutuskan tali persaudaraan, bukan memutuskan tali silaturahim, hanya saja lebih menjaga kepada istilahnya itu menjaga hubungan, jangan sampai lebih parah. Tapi jangan sampai kalau bertemu dan berkurang. Kalau ada keteguran, ini namanya mendiamkan saudara muslim, bisa jatuh pada hadis tadi. La yahilu li muslimin an yahjura aqahu fawqa thalas. Tidak halal hukumnya mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari. Nah, seperti ini sikapnya Hilal bin Ala. Kata beliau, ketika aku bertemu melihat musuhku, akhirnya aku ucapkan salam. Assalamualaikum. Wa udhirul bisra lil insan ubghibuhu ka'annahu qad bala'a qalbi masarrat. Ini memang betul-betul tips supaya hidup tidak sumpah dengan pikiran-pikiran permusuhan. Apa kata beliau? Kutampakkan senyumku kepada orang yang benci, seakan-akan orang itu telah memenuhi hatiku dengan rasa gembira. Jadi sumringah senyum aja, seakan-akan orang yang dibenci itu telah menjadikan dia gembira. Jadi kutampakkan senyum kepada dia. Memang di berat, memang berat. Tapi ini tips dari beliau supaya hidup ini tidak terlalu tertekan dengan rasa-rasa keresahan permusuhan dengan orang lain. Kata beliau, Anda sudah dawa'un nasaruhu. Manusia itu bisa diibaratkan seperti penyakit, sedangkan obatnya manusia itu dengan membiarkan mereka. Membiarkan itu dalam arti di sini diterjemahkan ada mutaqirihim an halihi laisa murad bihi ijnabu. Membiarkan mereka maksudnya tetap berperilaku seperti biasa, tidak berubah. Bukan berarti menjauhi kemudian asal ketemu melempar berpaling di belakang. Cara kata beliau mengobati hubungan manusia itu sudah biarkan saja, seperti anggap saja angin lalu. Angin lalu. Karena kalau menjauhi kata beliau wabib jama'i lakum waqtul kuat. Karena kalau menjauhi menghindar itu sama saja dengan memutuskan persaudaraan. Orang Islam tidak boleh memutuskan tadi persaudaraan itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaykum, kata Allah. Orang beriman itu bersaudara. Maka kalau terjadi cekcok fa'aslihu baina akhawaykum, damaikan di antara mereka. Damaikan di antara mereka. Nah, berarti kalau sudah Allah menetapkan orang iman bersaudara, kalau kita memisahkan diri namanya memutuskan persaudaraan. Jadi sikap saja seperti biasa, tidak menjauhi. Kalau bertemu ya tegur. Nah, kalau bertemu tegur. Walaupun tidak duduk baru, walaupun tidak duduk baru.
Fasalimin nas, berdamailah dengan manusia, taslamaka kau akan selamat min ghawaihim dari keburukan-keburukan mereka. Ini arahan dari Imam Hilal bin Ala yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Waqila disebutkan juga khalidun nasa bi'abdanikum wa zayyinuhum biqulubikum. Bergaulah dengan manusia dengan jasadmu, tetapi jauhilah mereka dengan hatimu. Badan tetap biasa berbau, tapi hati tetap bisa dibohongi. Mana yang kita senang, mana tidak senang itu normal manusiawi. Ada orang yang cocok dengan kita, ada yang tidak, itu normal. Tetapi kata beliau, dia sudah berbau saja, tetapi hati kita tidak ke dia. Tinggalkan mereka dengan hatimu, tapi jasadmu tidak. Kemudian ini ada syair dari Imam Asy-Syafi'i terkait masalah manusia. Qala Syafi'i nauman minal basit. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah syair. Apa kata beliau? An-nasu, manusia itu daun ibarat penyakit dafinun yang tersembunyi. Jadi kalau Imam Syafi'i mengibaratkan manusia itu seperti penyakit yang tersembunyi. La dawa'a lahum, yang tidak ada obatnya. Masya Allah. Penyakitnya itu saking tersembunyinya dan bisa dideteksi sehingga tidak ada obatnya. Beliau mengumpamakan manusia itu seperti itu. Manusia itu seperti diibaratkan penyakit yang tersembunyi sehingga saking tersembunyinya tidak diketahui ada obat untuk menyembuhkannya. Mengapa demikian? Ini alasan beliau. Sebab tahayyal aqlu minhum fa huwa munzahilun. Karena akal menjadi bingung terhadap manusia ini. Dengan itu akhirnya akal tidak berdaya untuk memahami manusia ini. Bagaimana tidak? Beliau perinci bagaimana membingungkannya manusia ini. Menurut beliau, ini secara umum maksudnya. Ini berkata Imam Asy-Syafi'i, beliau sudah mengambil pelajaran bagaimana berhubungan dengan manusia ini. Beliau langsung simpulkan, manusia itu makhluk yang akal kita ini bingung memahami. Contoh kata beliau, contohnya membingungkannya seperti ini. Akal sampai tidak mampu, tidak berdaya untuk memahami mereka. In kunta mumbasitan sammauka musharatan. Contoh, jika engkau orang yang terlalu lama sumringah, cengengesan, asal ketemu orang, maka kata Imam Syafi'i, sammauka masharatan. Mereka akan menganggap kamu orang yang lembek, orang yang tidak ada harganya. Kan gitu. Orang kalau asik kesenyum-senyuman dan ketemu orang cengengnya gitu. Nanti orang akan memandang dia dengan pandangan remeh. Kayak gak ada wibawa. Kayak gak ada wibawa. Ini satu. Tetapi sebaliknya kata beliau, au kunta munqabidan qalu istiqamah. Tapi kalau engkau tidak mau seperti itu, tidak beramal, tidak selalu bersenyuman, bersumringah seperti itu, mereka akan mengomentari engkau ini orang yang banyak beban hidup, orang ngomong aja, banyak senyum sana, dan jarang senyum ya kan, banyak beban hidup, kan kena dua-duanya gitu. Ada saja maksudnya komentar dari manusia itu yang sehingga kita bingung ini maunya apa sih kayak gitu. Ini pentingnya apa? Banyak senyum beramah dianggap nanti orang yang lebih harga ini, tetapi kalau jarang senyum nanti dianggap orang banyak beban hidup. Kata Imam Syafi'i. Kemudian kata beliau, wa in tukhalifuhum qalu bihi tamarud. Jika engkau sering bergaul dengan mereka, mereka akan mengatakan, dekat saya dia, mesti dia ini ada maunya. Nih, kalau kamu bergaul dengan manusia itu, kata Imam Syafi'i, mereka akan mengatakan, ya ini karena dekat saya kan ada maunya ini. Karena ada maunya. Tetapi wajib menjadi hukum jika kamu menghindari mereka tidak mau berbaur kata Imam Syafi'i. Lebih gimana? Mereka akan berkomentar lagi. Orang ini mungkin sudah tidak mau lagi berteman dengan saya. Jadi banyak aja kena itu. Ketika dekat dengan mereka, sering berbaur, mereka menganggap kita butuh dengan dia, ada yang kita inginkan dari mereka. Tetapi ketika menjauh, mereka akan berkomentar, kayaknya dia sudah tidak mau lagi kepada kita, dia sudah jemu, bosan dengan kita. Jadi serba salah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi,
wa in ta'affafta an amwalihim kawaman qalu ghaniyun. Dan jika engkau tidak menginginkan harta mereka, maka mereka akan mengatakan, oh sudah kaya sekarang ya. Jika kamu menahan diri, menjaga dirimu, tidak mau menerima harta mereka, maka mereka akan mengatakan, oh lu ghaniyun, oh sudah kaya ya, tidak mau dikasih duit lagi. Dikasih duit, tidak mau dibilang sudah kaya. Tetapi wa in tasallu bakhilu. Namun kalau kamu minta duit mereka malah bakhil, tidak mau kasih. Sepasang dan terima pemberian mereka, dianggap kita oh sudah kaya ya. Giliran kita minta bantuan malah tidak dikasih. Jadi ini maunya apa itu? Maunya apa? Maka kata Imam Syafi'i, inni tahayyartu fi amri wa amrihim, sehingga aku bingung urusanku dengan urusan mereka. Apa kata beliau? Shibhan na'amati, urusan mereka ini seperti halnya burung unta, la tayrun wa la jabalun. Bukan unta, bukan juga burung. Burung unta itu namanya saja burung unta. Dikatakan burung dia mirip unta, dikatakan unta dia mirip burung. Jadi tidak kekalahan lagi. Ini beliau mentafsirkan, mengumpamakan manusia itu memang seperti itu. Manusia itu memang seperti itu. Maka sering kita dengar Bapak Ibu dirahmati Allah, sebuah hikayat, sebuah cerita yang mengandung pelajaran bahwasanya memang hubungan dengan manusia ini istilahnya itu bukanlah menjadi tujuan utama, terutama untuk mendapatkan kesenangan mereka. Tidak mungkin kita bisa menjadikan orang semua senang, tidak mungkin. Berdasarkan cerita yang sudah masyhur, cerita Sayyidina Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim itu beliau pernah mengajak anaknya yang masih kecil. Arada Luqman an yu'allima ibnahu darsan fil hayat. Luqman Al-Hakim ingin memberikan pelajaran kehidupan terhadap anaknya yang masih kecil. Jadi anaknya itu dibawa keluar ke jalan supaya paham bagaimana kehidupan itu seperti apa, terutama kaitan dengan manusia yang di sekitarnya. Ketika itu mereka berjalan, kedua beranak ini membawa kereta. Yang mana ketika awal perjalanan dari rumah, yang naik pertama itu adalah Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman naik di atas keledai, anaknya berjalan kaki. Maka pas melewati ada orang-orang lewat, langsung orang-orang itu berkomentar, "Unduru ila hadzal rajulil qasi yarkabul himar wa yatruku ibnahu masyian." Coba lihat orang itu. Bapaknya naik keledai, sedangkan anaknya yang masih kecil dibiarkan berjalan. Anaknya masih kecil dibiarkan berjalan. Ini bapak yang jahat, bapak yang tidak sayang anak. Jadi kedengaran itu ucapan itu sama Sayyidina Luqman. Ya sudah, karena orang-orang berkomentar perbuatan itu tidak baik, karena Sayyidina Luqman naik keledai, anaknya berjalan kaki, dianggap itu sebuah kesalahan. Karena Sayyidina Luqman zalim, anaknya yang kecil berjalan, dia malah enak-enakan duduk santai-santai di atas keledai. Maka turunlah Sayyidina Luqman, anaknya dinaikkan. Ketika sudah melewati orang lagi, kemudian ada nanti berkomentar, apa kata mereka? Ya al-ajab, al-ibnu yarkabu mustarihan yadruku walidahu al-ajuz yamshi ala qadamai. Wah, aneh sekali ini. Ini anak ini kok dia naik keledai, ayahnya berjalan, padahal ayahnya sudah kuat. Ini anak kurang ajar gitu. Ini anak kurang ajar. Masa orang tua yang sudah tua dibiarkan berjalan, panah-panah berjalan kaki, dia malah enak-enakan di atas keledai. Maka mendengar komentar ini, akhirnya Sayyidina Luqman ya sudah, anaknya pun diturunkan. Tidak usah naik keledai, nanti dianggap anak durhaka. Tidak mau anaknya dianggap anak durhaka. Akhirnya apa yang diambil sikap oleh Sayyidina Luqman? Sayyidina Luqman akhirnya sekalianlah, biar adil, dua-duanya naik ke keledai itu. Dan ayah naik, anak naik. Ketika naik kedua, naik keledai, lewat lagi kepada orang-orang itu, maka orang-orang berkomentar, ma aqda'ahuma la yarhamani hadzal hayawan yahmilanihi akthara min taqatihi. Abu Hayyim mengerikan sekali perbuatan mereka itu. Bisa-bisanya mereka naik keledai yang masih kecil itu, dinaikkan berdua. Itu tidak kuat sebenarnya, cukupnya cuma satu orang.
wah ini orang 2 orang itu terlaluan itu. Masa keledai dinaiki 2 orang, itu sudah membebani keledai, itu nyakiti keledai itu. Nyakiti keledai. Bayangkan, tadi bapak naik sana, anak naik sana, dua-duanya naik juga salah. Pokoknya tidak ada yang tepat. Akhirnya yang ketiga, yang keempat, terakhir mereka ambil sikap, ya sudahlah kata Sayyidina Luqman. Nanti ayah naik, dikomentari ayah jahat. Kemudian anak naik, anak durhaka. Dua-duanya naik, jahat dengan hewan. Ya sudahlah, biar adil, kayaknya ini aman itu. Yaitu ayahnya Sayyidina Luqman juga berjalan kaki, anaknya berjalan kaki, keledai juga jalan kaki. Tidak usah dipakai itu. Nah, ternyata ketika melewati orang-orang juga tidak lepas dari komentar orang-orang ketika melihat itu. Apa kata mereka? Ma'awwahuma ladayhima himar wa la yarqubanihi. Alangkah bodohnya mereka ini. Ada keledai jadi naik, jadi tunggangi. Biarkan berjalan, dia pun berjalan kaki. Padahal punya kendaraan. Kenapa ada dinaiki? Ini orang bodoh. Ya. Maka ketika selesai daripada perjalanan itu, barulah Sayyidina Luqman Bapak Ibu langsung menoleh kanan dengan senyum. Apa kata beliau? Wahai anakku, beginilah kehidupan yang harus kau lihat. Bahwasanya tanggapan manusia kepada kita itu selalu berbeda-beda sesuai dengan pandangan mereka. Maka kata Sayyidina Luqman, dan ini juga masyhur dikatakan nasihatnya Imam Syafi'i kepada murid beliau namanya Sulaiman ibnu Rabi' al-Muradi. Apa itu? Ridwan nas wa yakudullah tudrak. Kesenangan manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai selama-lamanya. Pokoknya kesenangan manusia itu, keridhaan hati manusia secara seluruh itu tidak mungkin didapat, tidak mungkin diperoleh. Siapapun itu, sesempurna apapun, sebaik apapun orang itu, kalau sudah berkaitan dengan manusia, beragam sudah komentarnya. Jadi ada aja kenanya itu ada saja kenanya. Kurang inilah, kurang inilah. Jangankan kita, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu zahir batin sempurna. Itu pun tidak lepas dari janji. Itu pun tidak lepas dari komentar diri dari manusia. Apalagi kita nih. Maka pelajarannya ya sudah, jalani sajalah apa yang jelas. Ini diri Allah Subhanahu wa taala. Mau senangkah orang, mau tidak, itu urusan dia. Itu urusan mereka. Karena tujuan kita bukan senangnya manusia, tetapi adalah senangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sikapnya Hilal bin Umayyah adalah ketika bertemu dengan orang-orang dengan berbuka manis, dan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sesungguhnya kalian la tas'auna an-nas bi amwalikum, tidak akan bisa menarik hati manusia dengan duit-duit kalian. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan bisa mengambil simpati orang itu hanya dengan bermodalkan uang. Kata Nabi, walakin yas'abu minkum basu wajhin wa husnul khuluqin. Kamu bisa mengambil hatinya orang itu dengan dua, yaitu bermuka manis ketika bertemu dan dengan akhlak yang bagus kepada mereka. Dan itu cara yang bisa mengambil hati orang. Tapi kalau dengan cukup dengan duit saja itu belum tentu bisa. Bahkan Nabi mengatakan la yas'abu, tidak bisa kamu hanya serta dengan hartamu bisa mengambil hati orang. Hati orang itu bisa diambil, dihargai ketika bersikap baik dengan dia, dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau pun duit dikasih duit, hatinya tidak bisa juga, belum tentu condong lagi dah. Kasih duit, belum tentu hatinya senang lagi dah. Mungkin akhlak kita tidak bagus, omongan kita sombong, omongan kita kasar. Walaupun dikasih duit tiap hari, belum tentu hatinya bisa kita ambil. Tapi walaupun tidak kasih duit, akhlak kita bagus. Nah, dia terkesan kalau ketemu muka manis, maka insya Allah jangankan untuk istilahnya itu berbuat kasar, dia akan justru berbuat baik kepada kita, karena hatinya sudah bisa diambil. Intinya itu saja. Nah, ketika sudah berbuat baik, orang tidak bisa merespon. Ya sudahlah, itu berarti lain hal. Sudah berusaha untuk berbuat baik, ternyata
ternyata pada akhirnya orang tetap tidak suka dengan kita, berarti ini bukan karena amalannya perbuatan baik yang bermasalah bagi orang tersebut. Itulah yang disebut tadi, yang kita cari-cari adalah bukan fokus mendapatkan keridhaan manusia, tetapi adalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu dimudahkan Allah, barangkali ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan pengajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya majelis ini mari kita tutup tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فنده إلينا عند احتياجنا إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.